Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP. Untuk SBDP kali ini KD-nya 3.1 yaitu memahami reklame. Nah, untuk yang materi sekarang ini kita akan mengulang sedikit yang subtema 1. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar pengertian reklame, khususnya reklame berdasarkan tujuan pembuatan, medianya, sifatnya, pemasangannya, bentuknya, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat reklame. Untuk pengertiannya sendiri, ini masih mengulang ya yang di subtema 1. Reklame adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Atau bisa juga diartikan upaya seseorang atau organisasi tertentu memperkenalkan suatu barang atau jasa, ide atau program dengan mengadakan pengumuman dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pembuatannya, reklame dibagi dua. Sama ya, ini masih mengulang. Ada yang namanya reklame komersial, ada juga yang namanya reklame non-komersial. Kalau komersial adalah untuk mempromosikan barang atau jasa, tujuannya untuk mendapat keuntungan ya. Sedangkan kalau non-komersial untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, imbauan atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan ya. Biasanya kalau reklame non-komersial itu dilakukan oleh instansi pemerintah, misalnya imbauan untuk tertib lalu lintas atau membayar pajak. Selanjutnya sama masih mengulang ya, ini berdasarkan medianya. Untuk reklame sendiri ada yang memakai media audio, visual atau visual. Kalau audio itu sudah pasti menggunakan indera pendengaran ya, menggunakan suara, bunyi atau suatu benda sebagai media, bunyi suatu benda ya, misalnya pengeras suara penjual es krim atau menggunakan bunyi benda, nah misalnya bunyi mangkok penjual bakso. Terus kalau media visual itu otomatis dengan indera penglihat ya, misalnya menggunakan gambar atau tulisan ya, contohnya poster, stiker, panduk atau baliho dan sebagainya yang dilihat. Nah, yang ketiga ada yang namanya media audiovisual, yaitu otomatis dengan pendengaran dan penglihatan. Contohnya yaitu reklame di televisi atau iklan di video yang ada di internet ya. Selanjutnya yang keempat yaitu kita masuk ke yang subtema 2-nya nih, reklame berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada 3, ada reklame peringatan, ajakan, dan penerangan. Yang peringatan yaitu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat umum. Kalau yang ajakan untuk mengajak masyarakat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk penerangan yaitu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Jadi untuk peringatan dan ajakan dan penerangan ini masuknya ke non komersial ya. Selanjutnya berdasarkan pemasangannya, reklame itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang indoor sudah pasti adanya di dalam ruangan, kalau yang outdoor sudah pasti adanya di luar ruangan. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya. Nah, ini kamu harus hafal ya arti-artinya. Kalau iklan yaitu otomatis reklame singkat yang biasanya ada di media cetak atau elektronik. Tujuannya sudah pasti mempromosikan barang. Kalau spanduk itu reklame yang bisa komersial atau bisa non komersial yang dibuat secara ringkas, padat, jelas dan menggunakan kain. Nah, udah pasti kalau spanduk menggunakan kain ya. Terus untuk yang brosur itu dibuatnya pada selembar kertas ya. Disampaikan secara langsung dengan cara disebarluaskan ya. Yang keempat yaitu embalase. Embalase itu apa? Nah, embalase itu ditempatkan langsung pada kemasan produk, misalnya kayak stiker yang ada di kemasan ya, yang
isinya itu pemberitahuan dan informasi tentang produk. Fungsinya sebagai daya tarik. Jadi embalase itu seperti merek yang ditempel pada produk ya. Kemudian untuk poster itu selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan dan dibuat semenarik mungkin dan ditempel di tempat umum yang strategis ya. Kemudian kalau baliho ini biasanya reklame yang isinya gambar atau tulisan menarik dan informatif tapi ukurannya besar ya. Terus ditempatkannya di tempat umum dan strategis, kemudian menggunakan tiang yang besar ya. Tapi sifatnya walaupun tiangnya besar tapi dia sifat tiangnya semi permanen, bisa pakai bambu, bisa pakai kayu dan itu bisa dibongkar. Nah, untuk banner itu sendiri bentuknya kotak, biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di tempat toko atau instansi yang menggunakan penyangga ya. Contoh banner kamu bisa lihat di halaman 57. Nah, kemudian kalau billboard yaitu reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Ini ditempatkan pada dinding pertokoan atau instansi tertentu dan dia beda dengan baliho ya. Kalau billboard dia sifatnya permanen, jadi tiangnya tiang besi sangat besar ya. Kemudian leaflet. Kalau leaflet itu reklame ukurannya berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat serta berisi informasi lengkap dan rinci ya. Jadi kertas yang dilipat-lipat itu leaflet ya. Mirip seperti brosur, tapi kalau brosur hanya selembar tanpa dilipat, kalau leaflet itu dilipat-lipat ya. Yang terakhir yaitu kalender dalam bentuk media cetak. Nah, ini maksudnya yaitu di dalam kalender misalnya sambil mengiklankan suatu produk. Nah, di bawahnya itu ada kalendernya. Seperti itu ya, biasanya ditaruh biasanya dijual-jual juga ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat reklame. Nah, reklame ini kan harus menarik. Jadi, yang pertama dia kata-katanya harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, dia bahasanya harus baik dan menarik. Terus ukuran hurufnya juga harus sesuai, jangan terlalu kecil atau kalau mau besar juga disesuaikan dengan tempatnya. Nah, yang ketiga yaitu ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Kemudian yang keempat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Jadi harus proporsional gitu ya. Oke, baik demikian untuk SBDP kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.